Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Roy Rinaldi. Saya perwakilan dari kelompok 6. Dan di video ini saya akan mempresentasikan materi kami. Dan materi kami yaitu ekosistem pulau kecil. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Roy Rinaldi. Yang kedua ada Rahmadani Syahrima. Yang ketiga ada Nuria Wanita. Yang keempat ada Sandy Belvia, yang kelima ada Wiwin Saliha Oktaviani, yang keenam ada Hermansyah, dan yang ketujuh ada Nurlinda. Ya, definisi pulau kecil. Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain sehingga keterisolasian ini akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut, serta dapat juga membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut. Akibat ukurannya yang kecil, maka tangkapan air atau catchment pada pulau ini yang relatif kecil sehingga air permukaan dan sedimen lebih cepat hilang ke dalam air. Dan ada 3 hal yang dapat dipakai untuk membuat suatu batasan atau pengertian pulau kecil, yaitu yang pertama ada batasan fisik atau yang menyangkut ukuran luas dan pulau. Yang kedua ada batasan ekologis atau menyangkut perbandingan spesies endemik dan terisolasi. Dan yang terakhir ada keunikan budaya. Berikut contoh-contoh pulau kecil. Yang pertama ada Pulau Rote yang bertempatan di NTT. Yang kedua ada Pulau Miangas yang bertempatan di Sulawesi Utara. Yang ketiga ada Pulau Morotai yang ada di Maluku Utara. Yang kelima ada Pulau Weh yang berada di Aceh. Dan yang keenam Pulau Samalona yang ada di Makassar. Yang terakhir itu Pulau Karimun Jawa yang bertempatan di Jawa Tengah. Ya, manfaat pulau kecil yaitu ada kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Pulau kecil memiliki potensi di sumber daya hayati dan non-hayati, yaitu yang pertama potensi sumber daya hayati. Pertama ada terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan sumber daya perikanan. Dan potensi sumber daya non-hayati yaitu ada pertambangan, energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan. Nah, permasalahan pulau-pulau kecil, masalah-masalah yang ada pada pulau kecil sebagai akibat kondisi biogeofisik pulau-pulau tersebut adalah yang pertama secara ekologis. Pulau-pulau kecil amat rentan terhadap pemanasan global, angin topan, dan gelombang tsunami. Dan yang kedua itu ada untuk pulau kecil yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan, pembangunannya tersendat akibat sulitnya transportasi dan SDM. Yang ketiga ada pulau-pulau kecil memiliki daerah tangkapan air yang sangat terbatas sehingga ketersediaan air tawar merupakan hal yang memprihatinkan. Yang keempat, sampai dengan saat ini belum ada klasifikasi yang menyangkut keadaan biofisik, sosial ekonomi terhadap pulau-pulau kecil yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan atas alokasi sumber daya alam agar lebih efektif. Dan dampak perubahan iklim terhadap wilayah pulau-pulau kecil. Yang pertama, peningkatan permukaan air laut atau sea level rise akan memacu laju erosi pantai, meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir atau ROB or FROB, dan meluasnya intrusi air laut dan mengancam eksistensi daratan pulau-pulau kecil. Dan yang kedua itu ada pada tahun 2001 diperkirakan sekitar 48 pulau di Indonesia akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Dan yang ketiga, peningkatan permukaan air laut akan meningkatkan salinitas di wilayah perairan pesisir sehingga mengancam keberadaan ekosistem pesisir, khususnya ekosistem pasang surut seperti hutan mangrove. Dan yang keempat itu peningkatan suhu permukaan air laut akan menyebabkan pemutihan terumbu karang atau coral reef bleaching dan akan berdampak pada degradasi terumbu karang. Batasan pulau-pulau kecil, perbandingan luas wilayah lautan dan daratan sebagai 3:2, memberikan wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Sampai saat ini masih belum ada batasan yang tetap tentang pengertian pulau kecil, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Akan tetapi terdapat suatu kesepakatan umum bahwa yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil, yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya, dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insular. Dahuri 1998, Bengen 2001. Dan batasan lain yang juga dapat dipakai adalah pulau dengan luas 10.000 km atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang. Karakteristik biogeofisik pulau-pulau kecil. Yang pertama, terpisah dari pulau induk atau mainland sehingga bersifat insular. Kedua, daerah tangkapan air atau catchment area kecil. Ketiga, sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, baik akibat alam maupun ulah manusia. Yang keempat, habitat atau ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding proporsi ukuran pulaunya. Selanjutnya itu ada rentan terhadap perubahan lingkungan, aktivitas manusia, dan bencana alam. Selanjutnya, keterbatasan sumber air tawar, daerah tangkapan air, dan tanaman pangan. Selanjutnya ada eksistensi pulau kecil dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang, hutan, mangrove, dan padang lamun. Selanjutnya, memiliki resiko lingkungan yang tinggi, misalnya akibat pencemaran dan kerusakan, aktivitas transportasi laut, dan aktivitas penangkapan ikan, bencana alam, dan sebagainya. Dan selanjutnya, keterbatasan daya dukung atau carrying capacity pulau, seperti ketersediaan air tawar, catchment area, dan tanaman pangan. Selanjutnya, tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai. Selanjutnya, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut. Terakhir, melimpahnya biodiversitas laut. Dan yang terakhir ada ekosistem dan sumber daya alam pulau-pulau kecil. Ekosistem alami yang biasanya dijumpai di pulau-pulau kecil pesisir antara lain adalah terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, formasi Pascheprea, formasi Barringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa kawasan pariwisata, kawasan budidaya atau mariculture, dan kawasan pemukiman. Dan agar penggunaannya dapat berkelanjutan, maka secara garis besar ekosistem pulau-pulau kecil itu harus bisa dipilah menjadi 3 mintikat, yaitu yang pertama mintikat preservasi, yang kedua mintikat konservasi, dan yang ketiga mintikat pemanfaatan. Untuk perlu dilakukan penataan ruang terhadap ekosistem pulau-pulau kecil tersebut. Mintikat 1 dan 2 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang disebut sebagai kawasan lindung, sedangkan mintikat ketiga sebagai kawasan budidaya. Dan mungkin saja itu dari kami kelompok 6. Terima kasih.